Mumpung di udara, kita bahas balon udara ya guys. Seru banget ya, ngelihat pemandangan dari atas ketinggian balon udara. Nggak perlu khawatir jatuh ya, balon udaranya udah aman dan seimbang kok. Kalian tahu nggak sih gimana cara menyeimbangkannya? Caranya menyeimbangkan balon udara. Maksudnya 2 balon udara apa 1? Oh, 1 balon. Ya pakai batu di bawahnya. Batunya diikat ke benang, benangnya diikat ke balon. Jadi balonnya akan ngapung gitu. Itu bukan maksudnya. Biasanya kan pakai karung-karung pemberat itu. Ya biasanya pakai karung pemberat. Udah gitu kalau naik atasnya kan dia si heliumnya itu di onin, off gitu. Setahu gue. Menyeimbangkan balon udara pakai beban. Beban yang dimasukin ke kantong warna putih itu biasanya dipakai di 4 sisi buat penumpang. Menyeimbangkan balon udara. Caranya tiupnya kitanya seimbang, niupnya seimbang, balonnya pasti seimbang. Tangannya sambil gini. Naik balon udara apa kapal Titanic, Mbak? Banyak yang nyaris bener sih jawabannya. Yang bener nih guys, pada balon udara atau hot air balloon, keseimbangan balon diatur pada perbandingan antara udara panas di dalam balon dan udara di sekitar balon udara. Caranya dengan mengatur panas pada api di tengah balon ini guys. Satu saat ketika di atas ingin berhenti pada satu ketinggian tertentu, maka proses pembakarannya juga mulai dihentikan, maka kerapatan dari gas tadi mulai membesar, maka nanti massa jenisnya lebih ringan, maka gaya angkat ke atasnya juga lebih mulai kecil, sama dengan gaya gravitas. Nah ketika dia sudah sama, maka dia keseimbangan, jadi dia bisa berhenti di. Beda dengan masa sebelumnya ya guys. Dulu sih, keseimbangan dititik beratkan pada beban di dalam balon udara. Untuk menyesuaikan berat beban, biasanya di keempat sisi balon udara dilengkapi dengan kantong-kantong berisi pasir. Apabila diperlukan, pasir akan dibuang sedikit demi sedikit untuk mengurangi beban balon tuh. Tahu nggak sih guys, balon udara pertama kali ditemukan di Prancis pada abad ke-18. Penemunya adalah Montgolfier bersaudara. Balon udara ini dulunya digunakan sebagai alat transportasi udara. Balon udara milik Montgolfier bisa menempuh jarak 9 km selama 23 menit. Nah, yang paling terkenal adalah balon udara Zeppelin ini guys. Balon udara tersebut ditemukan oleh Ferdinand Zeppelin pada tahun 1900-an. Balon udara tersebut bahkan memiliki jadwal dan rute terbang rutin pada masa sebelum Perang Dunia Pertama. Memasuki Perang Dunia, balon udara Zeppelin banyak digunakan militer Jerman sebagai pesawat pengintai dan pengebom. Kesuksesan balon Zeppelin pudar pasca tragedi meledaknya sebuah balon milik maskapai Hindenburg pada tahun 1837. Dalam peristiwa ini, puluhan penumpang tewas terbakar. Sekarang sih, balon udara lebih berfungsi sebagai wahana hiburan. Selain hot air balloon, ada juga teknologi high flyer balloon, seperti yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini guys. Apa sih bedanya high flyer balloon dengan hot air balloon? Hot air balloon, kalau tadi high flyer balloon atau balon raksasa yang lebih dikenal di Indonesia itu daya angkatnya dengan helium. Kalau hot air balloon adalah perbedaan panas, ya, perbedaan panas antara udara yang di dalam balon dan udara yang di luarnya. Makin panas dipanasi, makin dia bisa terbang. Makanya hot air balloon akan susah terbangnya kalau di siang hari. Intinya, high flyer balloon tidak menggunakan pemanas guys. Mereka memanfaatkan gas helium yang memiliki massa jenis lebih ringan dari massa jenis udara.